dan Kakak Andika rindu banget untuk menyapa kalian semua. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mau bersorak-sorai sama-sama. Sebelum itu, kakak mau denger dulu yel-yelnya terlebih dahulu. Seperti biasa kalau kakak bilang Kingdom Kids, semua teriak yes, I am. Oke, kita mulai ya. Kita siap-siap ya. Kingdom Kids, yes, I am. Sekali lagi. Kingdom Kids, yes, I am. Wah, luar biasa semuanya. Kita mau muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tetap semangat. Kita pujikan satu lagu. Kasih Yesus itu manis dan indah. Lebih lagi, kita mau lebih semangat. Yuk kita daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang keluar angkasa, ku selam dalam lautan, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk kita daki lagi bisa. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau
kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau fokus. Yuk, kita pujikan satu lagu ini. Kita berterima kasih sama Tuhan buat berkat, buat nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Yuk kita pujikan lagu ini sama-sama. Bapakku yang baik, yang bertata atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Yuk kita pujikan lagu ini dari awal. Bapakku yang baik, yang bertata atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, yang selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami masih bisa menyembah-Mu, kami masih bisa memuliakan-Mu, kami masih bisa diberikan kesehatan, kami masih bisa bersyukur Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, ajar kami untuk fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Nah, hari ini kakak awali dengan masker ini. Kenapa? Karena kita harus terus mengingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. 3M, yaitu memakai masker,
Terus yang kedua, mencuci tangan atau kita selalu membawa hand sanitizer kemana-mana supaya kita itu terjauhkan dari virus. Dan yang ketiga, kita menjaga jarak dengan orang lain. Jaga jarak ya. Jadi kita kalau kemana-mana juga, kalau orang-orang apalagi yang bukan orang rumah yang kita belum kenal, kita harus jaga jarak. Itu supaya melindungi kita dari bahaya virus COVID-19 yang menyerang kita dan juga menyerang dunia saat ini. Setelah ini kita akan buka dulu dengan yel-yel kita, sama seperti tadi Kak Andika dan juga Kak Divna ya. Luar biasa. Terima kasih Kak Divna dan Kak Andika yang sudah mengawali kita dengan pujian dan penyembahan. Oke? Siap? Kingdom Kids? Yes, I am. Kingdom Kids? Yes, I am. Kingdom Kids? Yes, I am. Adik-adik sekalian yang ada di rumah dan juga papa mama, orang tua yang ada, kami bersyukur, kami berterima kasih karena menempatkan waktu di ibadah online kita dan juga ibadah Zoom yang tiap hari Minggu kita lakukan ya. Nah, itu semua agar supaya kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan, kita dapat mengenal Tuhan, apa sih kehendak Tuhan terhadap kehidupan kita masing-masing. Nah, hari ini masih dengan tema kisah tentang Yusuf. Kita akan mempelajari lebih dalam mengenai mimpi dan penglihatan. Teman-teman, apa bedanya mimpi dan penglihatan? Kalau mimpi adalah kita alami secara tidak sadar ya, atau pada waktu kita sedang tidur. Tiba-tiba kita mimpi, mimpi apa ini? Ya, kalau kakak dulu mimpi kayak dikejar-kejar zombie ya. Jadi kakak lari, tapi kaki ini nggak bisa gerak gitu loh. Jadi benar-benar rasanya gimana gitu, kayak dikejar zombie ya. Dan kakak percaya itu bukan mimpi dari Tuhan, karena mimpi itu tidak membawa kakak damai sejahtera, sukacita, tetapi membawa kakak dalam ketakutan, teman-teman. Dan sesuatu yang membawa kita ke dalam ketakutan itu pasti bukan dari Tuhan. Nah, itulah mimpi kenapa disebut bunga tidur. Nah, teman-teman, bunga tidur itu dapat kita alami kalau kita benar-benar lagi tidur pulas. Ada juga karena kelelahan seharian, kita melakukan kegiatan yang begitu banyak, akhirnya kita mimpinya yang aneh-aneh ya. Terus ada juga yang kita mimpi yang indah, kayak kita tuh ada di taman, terus ada air terjun, pemandangan yang indah, yang membawa kita damai sejahtera, yang membawa kita sukacita. Kakak percaya itu dari Tuhan. Nah, ada juga mimpi yang ketemu orang yang sudah mati ya, ketemu mungkin kakek nenek yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Nah, kalau mereka ngomong sesuatu sama kita, jangan juga kita cepat percaya ya. Kita juga harus berdoa, tanya Tuhan apa maksudnya, atau tanya orang yang lebih tahu. Kalau di gereja ada kakak sekolah minggu, ada guru sekolah minggu, ada pastor, siapapun pemimpin rohani kita bisa tanya, apa maksudnya mimpi ini. Terus yang kedua adalah penglihatan. Kalau penglihatan itu sesuatu yang terjadi antara kita sadar atau nggak sadar, yang kelihatannya nyata gitu. Kalau bahasa Inggrisnya real ya. Penglihatan ini itu dialami oleh Daniel. Kalau kalian pernah dengar cerita mengenai Daniel, dia dapat penglihatan, juga ketemu malaikat Gabriel ya. Itu penglihatan. Terus Abraham juga, dia dapat berbicara dengan malaikat, ketemu Tuhan. Itu semua adalah penglihatan. Dan yang kalau di perjanjian baru kita baca di kitab Wahyu, itu kitab Wahyu yang nulis adalah salah satu murid Yesus. Namanya adalah Yohanes, tapi bukan Yohanes Pembaptis, beda ya. Ini
Yohanes murid Yesus yang dibuang di Pulau Patmos. Nah, di Pulau Patmos lah itu dia dapat penglihatan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, Yohanes ini adalah salah satu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu bedanya antara mimpi dan penglihatan. Mungkin kalau mimpi ya, kita itu kadang itu bisa jadi kenyataan, bisa juga tidak. Itu mimpi. Tapi kalau penglihatan, sampai sekarang juga kakak jarang dengar ada orang kayak penglihatan yang kayak real gitu ya. Tapi memang banyak kayak pendoa syafaat, itu mereka juga ada yang dapat penglihatan-penglihatan. Ada orang yang memang punya karunia khusus, karunia penglihatan. Seperti janji Tuhan bahwa teruna-teruna muda atau kita semua anak muda, anak-anak Tuhan itu akan mendapat penglihatan atau dapat wahyu, vision ya. Super kebenaran hari ini adalah Roh Tuhan Allah ada padaku, mengurapi aku dan mengutus aku. Sekali lagi, Roh Tuhan Allah ada padaku, mengurapi aku dan mengutus aku. Oke, hafal? Roh Tuhan Allah ada padaku, mengurapi aku dan mengutus aku. Ingat? Oke, sekali lagi. Roh Tuhan Allah ada padaku, mengurapi aku dan mengutus aku. Ingat ya? Ya, jadi seperti itu. Artinya adalah Roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Sama seperti Yusuf. Yusuf menjadi pemimpi, juga sekaligus dia dapat mengartikan mimpi itu. Punya dua kemampuan. Memang dia bukan seorang pelihat ya, kayak dia dapat penglihatan itu enggak. Dia beda sama Daniel kemampuannya. Beda juga sama yang kakak bilang tadi, murid Yesus yang namanya Yohanes. Tapi Yusuf juga punya kemampuan yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Kita akan bahas ini lebih dalam lagi ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 1 itu setelah lewat 2 tahun lamanya Firaun bermimpi, teman-teman. Jadi ia berdiri di tepi sungai Nil. Tiba-tiba tampak dari sungai itu keluar 7 ekor lembu yang indah dan juga gemuk badannya. Lalu 7 ekor lembu itu memakan rumput yang ada di tepi sungai ini. Teman-teman, lembu itu ya mirip-mirip sapi lah ya. Nah, kemudian tidak sampai di situ teman-teman mimpinya. Kalau kalian baca di ayatnya yang ke-3, kemudian tampak juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari sungai itu, sungai Nil itu. Itu badannya itu buruk, kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk itu atau kurus itu memakan ke-7 ekor lembu yang badannya gemuk. Aneh kan mimpinya? Seharusnya yang gemuk itu lebih kuat dong. Secara logika gitu kan ya. Tapi anehnya justru yang kurus ini memakan lembu yang gemuk tadi itu, yang lagi makan rumput di pinggir sungai itu. Dan ini juga adalah lembu. Karena itu bangun dia, Firaun bangun. Mimpi apa ini? Mimpi yang gak jelas ya. Waduh, pernah gak kita mimpi kayak gitu? Mimpi yang gak jelas ya. Terus setelah itu Firaun tidur lagi. Dia pikir cuma bunga tidur lah. Aduh, masih malam juga nih, ngantuk, tidur lagi. Pas dia tidur, tiba-tiba mimpi lagi yang kedua kalinya. Tapi kali ini mimpinya itu bukan lembu lagi, tetapi gandum. Nah, gandum ini mirip sama kayak ini ya, padi ya. Tapi gandum itu lebih berisi daripada padi. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Jadi satu tangkai tapi bulirnya itu ada 7. Atau buahnya itu yang keluar itu ada 7. Tetapi kemudian tampak juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Aneh juga mimpinya yang kedua ini.
bulir yang kurus itu justru menelan ketujuh bulir yang baik tadi, yang berisi tadi. Jadi teman-teman seperti ini ya, gambar bulir-bulir gandum yang ada pada waktu itu. Di tanah Mesir, bulir-bulir gandum ini itu sangat penting, yaitu untuk makanan. Dan bukan cuma untuk Mesir, tapi di seluruh wilayah pada waktu itu sangat membutuhkan bulir-bulir gandum ya. Lalu bangunlah Firaun yang kedua kali. Jadi dia kaget, oh ternyata mimpi pula ini. Nah, Firaun itu dia gelisah teman-teman. Dia kumpulkan semua penasihat-penasihat, semua orang-orang yang pandai, semua orang-orang yang pintar di kerajaan Mesir untuk dapat mengartikan mimpinya Firaun, Raja Firaun ya. Kalau kalian baca di ayat yang ke-15 juga dibilang, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Terus ayat ke-16, Yusuf bilang kepada Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf benar-benar menyadari bahwa semua kemampuannya yang bisa mimpi yang hebat dan dia juga dapat mengartikan mimpi itu bukan dari dirinya sendiri sebagai manusia biasa, tetapi dari Tuhan, dari Allah, dari Roh Allah yang ada di dalam Yusuf ya. Kalau kalian baca, jadi di Kejadian 41 ayat yang ke-25 seterusnya, itu Yusuf mulai menceritakan arti-arti daripada mimpi Raja Firaun tersebut. Ketujuh ekor lembu yang kurus yang memakan ketujuh ekor lembu yang gemuk, terus bulir gandum yang gemuk yang kurus memakan bulir gandum yang gemuk. Artinya ialah 7 tahun masa kelimpahan teman-teman di tanah Mesir. Dan akan datang waktunya ke 7 tahun masa kesukaran atau masa kekeringan yang melanda tanah itu ya. Yusuf diberitahu oleh Tuhan bahwa ini loh yang akan terjadi di Mesir. Setelah itu, apakah ceritanya berakhir di situ? Apakah berakhir di Yusuf menceritakan semua mimpi Firaun dan setelah itu dia kembali ke penjara? Ternyata teman-teman, tidak seperti itu. Yang terjadi adalah Yusuf juga memberikan masukan, solusi. Karena ini kita akan mengalami masa kelimpahan 7 tahun. Itu baiknya kita itu menyimpan makanan atau gandum itu untuk nanti 7 tahun yang akan datang, yaitu masa kelaparan ya. Jadi selama 7 tahun masa kelimpahan itu kita tuh kumpulkan, masukkan di gudang. Nah, itu yang dikasih solusi kepada Firaun dan juga penguasanya. Kalau kalian baca di ayatnya yang mulai dari ayat 37 dulu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Jadi teman-teman, usul yang diberikan oleh atau solusi yang diberikan atau saran yang diberikan Yusuf kepada Firaun itu dipandang baik oleh Firaun dan seluruh pegawai-pegawai istananya. Ayat ke-38 nih yang paling penting nih. Ini yang harus kita pelajari lebih dalam lagi. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Akhirnya Firaun mengakui bahwa Yusuf dipenuhi oleh Roh Allah. Teman-teman, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita harus tahu bahwa kita dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, bagaimana kita dipenuhi Roh Allah kalau kita masih meso-meso ya? Masih bicara kotor, masih suka bully teman, masih suka bicara yang kasar kepada orang lain. Orang tidak akan melihat Roh Allah di dalam diri kita.
Tetapi mereka akan melihat Roh Allah ketika kita menjadi seperti Yusuf, menjadi panutan bagi saudara-saudara Yusuf mungkin nantinya di cerita-cerita berikutnya. Dan juga dia menjadi panutan di dalam seluruh pegawai istana Mesir, pegawainya Firaun ya. Teman-teman, jadi perlu kita pelajari begitu pentingnya Roh Allah di dalam diri kita. Ini yang akan menjadi sumber daripada super ayat kita hari ini. Memang agak panjang ya, yaitu di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Di sana dibilang apa? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Sekali lagi ya, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Itulah kita pelajari di dalam super ayat ini, bahwa Roh Allah ada juga kepada kita. Ada kepada yang nulis surat ini, yaitu Nabi Yesaya. Ada kepada Yusuf. Ada juga kepada Yohanes yang memiliki penglihatan, dan juga Daniel yang memiliki penglihatan tentang akhir zaman atau peristiwa yang akan terjadi nanti. Dan juga ada di dalam diri kita semua. Ada di dalam diri kita masing-masing, yang ada di sini dan juga yang ada di rumah ya. Jadi teman-teman, perlu kita pelajari hal ini, di mana minggu ini tanggal 23 Mei adalah hari pencurahan Roh Kudus ya. Setelah kita menjalani hari kenaikan Tuhan Yesus yang sudah dibawakan oleh Kak Michael kemarin, bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan setelah di surga bukannya Tuhan Yesus istirahat dan tidak ngapa-ngapain ya. Tuhan Yesus bahkan menjadi imam besar yang selalu mendoakan kita, yang selalu bersyafaat buat kita, supaya kita ini, teman-teman yang ada di dunia ini, benar-benar ada damai, sejahtera, dan sukacita ya. Supaya kita ini terus menyampaikan kabar baik kepada mereka yang terhilang di luar sana. Setelah Tuhan Yesus naik, teman-teman, yang dipelajari oleh, yang kita sama-sama pelajari, yang dibawakan oleh Kak Michael, dia naik ke surga juga bukan karena hanya tugasnya selesai dan semuanya, tetapi karena dia punya kasih bagi adik-adik, bagi kakak-kakak kita semua, orang-orang sekitar kita, orang tua kita, orang-orang kita kasihi. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya dia naik ke surga. Itu poin penting. Tapi hari ini kakak mau ulangi lagi begini. Dia naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun. Nah, hari ini kita belajar juga tentang turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem ya. Di mana tiba-tiba semua orang berbahasa yang berbeda-beda. Ya,
ada yang orang Mesir, ada yang orang yang di Asia juga. Jadi mereka itu bingung, ini kok ngomongnya bahasanya sama dengan bahasa yang saya punya gitu. Itulah. Jadi di hari pencurahan Roh Kudus ini, yang kemarin Zoom juga kita sudah mempelajari apa bedanya pencurahan Roh Kudus dan juga Babel, dan juga apa persamaannya. Ya, persamaannya ya bahasa ya. Di Menara Babel ada bahasa yang membuat mereka bingung dan akhirnya terkocar-kacir di seluruh penjuru bumi. Kenapa? Karena mereka itu mau bangun menara yang menunjukkan kesombongan mereka. Nih, kami nih bisa mencapai langit, bisa mencapai Tuhan ya. Ya, tidak masalah untuk kita menunjukkan kebolehan. Yang berbahaya adalah kesombongan. Tapi beda dengan yang dialami oleh murid-murid Yesus di mana pencurahan Roh Kudus, bahasa-bahasa itu tersebar juga, akhirnya bisa berbahasa-bahasa yang sama dengan bangsa lain. Nah, itu yang dialami ya. Jadi di Minggu tanggal 23 Mei ini 2021, kakak pengen sampaikan bahwa Tuhan mengasihimu dan Roh Allah itu ada di dalam dirimu. Di saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau akan bersama-sama dengan Dia di keabadian ya, di kekekalan. Itu aja yang kakak pengen sampaikan kepada semua orang tua. Sekali lagi terima kasih. Adik-adik yang sudah meluangkan waktu, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini karena penyertaan-Mu begitu besar terhadap kami. Engkau yang membimbing kami masih bisa bergerak, kami masih bisa berjalan, memuji, memuliakan nama-Mu, kami bernyanyi, itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa, juga kami saat ini masih bisa ibadah online Kingdom Kids, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Untuk itu Bapa, biarlah Roh Tuhan yang selalu ada bersama kami, selalu mengurapi kami, sehingga ya Tuhan ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Kingdom Kids, yes I am.